mengenai Tritunggal sebenarnya istilah ini pertama kali diungkapkan oleh Filemon. Ya. Jadi kira-kira tahun 160-an. Jadi, nah istilah Tritunggal ini Saksi Jehovah seringkali menuduhkannya bahwa itu dari Katolik, ya. Padahal bukan. Jadi sebelum Katolik ada, itu sudah disampaikan tentang Tritunggal, sudah disampaikan tentang Tritunggal. Nah, jadi mengapa? Karena kalau kita kumpulkan ayat-ayat Alkitab, jelas sekali bahwa tidak ada kata Tritunggal. Makanya tadi saya katakan bahwa Tritunggal pertama kali ditemukan dalam surat yang dikirim oleh Theophilus, ya, bukan ya, Theophilus. Ya. Jadi surat yang dikirim oleh Theophilus, gitu. Nah, jadi istilah itu, ya, Tritunggal. Tapi itu disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab. Banyak orang tanya bagaimana menjelaskan tentang pribadi Allah yang katanya Tritunggal. Kok rumit amat? Saya seringkali bergurau begini. Kalau Allah pencipta alam semesta ini, dia lebih simpel dari kamu dan tikus, gitu. Justru itu tidak masuk akal. Paham nggak? Ya. Jikalau Allah pencipta alam semesta ini yang sangat rumit dan sangat rapi, sangat sistematis, dengan binatang yang perutnya bisa mengeluarkan sinar seperti kunang-kunang, dengan ikan di kedalaman laut lebih 1000 meter yang bisa juga ada sinar. Nah, kalau Allah pencipta yang bisa menciptakan semua makhluk yang begitu rumit, kalau dirinya ya, lebih simpel dari tikus dan kamu, itu tidak masuk akal. Dengar baik-baik, itu tidak masuk akal. Sudah jelas dia adalah pribadi yang sangat rumit. Ya. Sebenarnya mau kita simpulkan begini, logika manusia itu tidak sanggup menjangkau dia. Ya, jadi logika manusia tidak sanggup menjangkau Allah Tritunggal. Tidak sanggup menjangkau Sang Pencipta. Logika kita itu tidak bisa. Sama dengan semut tidak mungkin bisa mengerti kita. Nah, lalu kita bisa mengerti Allah. Itu saya katakan, camkan tiap-tiap kalimat yang saya sampaikan. Sejauh Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, sejauh itulah kita bisa kenal dia. Ya, jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Allah keseluruhannya, gitu. Tidak mungkin. Ya, mustahil. Mustahil manusia bisa mengenal Allah. Di mana dia saja kita tidak tahu. Tempat tinggalnya di mana kita tidak tahu. Melihat dia kita tidak bisa. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah, Pencipta? Tidak bisa. Nah, kita tahu dia, kita tahu dia. Kita tahu dia. Dengar baik-baik. Sejauh pemberitahuan dia kepada kita tentang dirinya. Oke. Nah, ini harus dipegang dulu ya. Ini harus dicamkan dulu. Ya. Jadi jangan manusia sombong. Kita tidak boleh menyelidiki Allah seperti kita menyelidiki semut gitu. Ya. Itu penghujatan. Ya. Nah, kita tidak boleh menyelidiki Allah seperti kita mau menyelidiki ikan paus gitu. Ya. Ikan hiu. Ya. Bukan. Bukan begitu caranya. Kita mau berusaha mengenal Allah.
dengan sikap hati yang penuh hormat kepadanya. Dan kita mau tahu ya, pemberitahuan dari Allah kepada kita tentang dirinya itu segimana. Ya, pemberitahuan Allah tentang dirinya kepada kita itu segimana. Nah, oleh sebab itu begini. Ya, poin nomor 1 mengenal Allah ya, itu adalah dapatkan dulu yang mana firman-Nya. Banyak orang berdebat dengan kelompok agama mana-mana tentang Allah, Tritunggal, apa Esa, dan lain sebagainya. Saya bilang itu ngawur. Kenapa? Karena begini. Ya, tidak ada satu manusia pun sanggup mengenal Allah. Tidak ada. Yang kita bisa tahu tentang Allah adalah sejauh Dia memberitahukannya kepada kita tentang dirinya. Nah, sekarang pemberitahuan Allah tentang dirinya kepada kita itu di mana? Ya di firman-Nya. Nah, firman-Nya yang mana? Ah, ini harus dipastikan dulu. Firman-Nya Alkitab. Hanya Alkitab atau Alkitab salah satu. Ini big deal. Ini urusan besar. Karena kalau hanya Alkitab, kesimpulannya akan berbeda dengan Alkitab salah satu. Kesimpulannya akan berbeda. Nah, you tanya kepada orang Buddha, apa itu Allah? Dia simpulkan dari kitab Tripitaka. You tanya kepada umat Islam, Allah itu gimana? Dia simpulkan melalui Al-Quran. Gitu. Lo katanya itu ya orang Buddha, orang Hindu. Lo tanya ateis, Allah itu gimana? Ya, dia disimpulkan sesuai dengan revolusi. Ya, evolusi. Dan sebagainya. Tidak bisa. Nah, kalau tanya orang Kristen, menurut kamu Allah pencipta langit dan bumi itu bagaimana? Nomor 1, kita tidak bisa mengenal Allah kalau tidak dari firman-Nya. Karena tidak ada manusia bisa tangkap Allah, bawa dia ke dalam laboratorium untuk selidiki Allah. Tidak ada yang macam begitu. Tidak ada. Jadi kita bisa mengenal Allah hanya dari firman-Nya. Nah, dari firman-Nya itulah kita tarik kesimpulan. Begini. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Alkitab ini. Oleh sebab itu syarat utama nomor 1, percaya dulu Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Karena kalau Alkitab satu-satunya firman Tuhan, berarti hanya kesimpulan Alkitab. Tidak bisa plus-plus yang lain. Gitu. Ya, karena kalau plus-plus yang lain, jadi kesimpulannya kan jadi kacau balau gitu. Oleh sebab itu hanya percaya Alkitab. Saya hanya percaya Alkitab saja firman Tuhan. Nah, karena Alkitab firman Tuhan, saya mau tahu tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta dari Alkitab. Inilah Dia kasih tahu saya tentang dirinya. Begitu. Oke, ada banyak hal akhirnya kita bisa tahu tentang Tuhan, tentang Allah dari Alkitab. Ya, banyak hal, yaitu sejauh Dia kasih tahu kita. Begitu. Nah, pertama-tama saja start awal dari Alkitab ini kasih tahu kita bahwa kita ini, manusia ini, kita ini diciptakan Allah sesuai dengan gambar dan petanya, katanya. Yaitu sesuai dengan Teslem dan Demotnya. Gambar dan petanya. Teslem dan Demotnya. Nah, ini kesimpulan ini bahwa kita ini gambar dan peta Allah ini sangat menentukan sebenarnya pemahaman kita tentang siapa Allah. Dan bagaimana Dia. Karena di sini katanya kita diciptakan segambar dengan sepetanya. Berarti ini sudah ada sedikit clue, sudah ada sedikit keterangan bahwa kita ini mirip Allah gitu. Ya. Ini tak bisa dipungkiri. Itu sapi, kerbau, anjing nggak mirip Allah, tapi kamu manusia itu mirip Allah. Karena di sini dikatakan begitu. Setelah Dia menciptakan yang lain-lain semuanya, akhirnya Dia putuskan mau ciptakan manusia yang segambar dan sepeta dengan Dia.
Nah, ini sudah ada sedikit clue, sudah ada keterangan bahwa kalau tanya Allah itu seperti apa? Sang pencipta. Alkitab bilang, Alkitab katakan, Allah sendiri kasih tahu bahwa kita manusia itu segambar dan sepeta dengan dia. Oh, banyak orang nggak bisa terima kebenaran bahwa kita ini segambar dan sepeta Allah. Mereka mau bilang karena kita roh dan no. Gambar itu sesuatu yang kelihatan. Gambar itu sesuatu yang kelihatan. Kalau kita dibilang segambar dan sepeta Allah, itu bentuknya kita itu memang begitu. Kita segambar dengan sepeta Allah. Seperti Allah. Nah memang ya, kita tidak memiliki kuasa seperti Allah. Dan kita, kelebihan Allah tentu jauh sekali. Kita hanya segambar dan sepeta, sebenarnya bentuknya. Mengapa Tuhan mau bikin manusia yang segambar dan sepeta dengan dia? Sebenarnya dikatakan di dalam Kejadian awal itu untuk mewakili Allah untuk mengelola bumi ini, alam semesta ini. Jadi dengan kehadiran manusia, maka makhluk-makhluk yang lain melihat ini prototipe, ini gambar dari Sang Pencipta sendiri. Dan inilah yang menjawab mengapa semua makhluk, berapa besar pun makhluk itu, takut sama manusia. Kecuali dia sudah terpaksa, maka dia akan menyerang. Tapi kalau kau omong terus, kamu bicara terus, singa yang galak itu dia akan menyingkir dengar ada bunyi manusia. Karena manusia itu segambar dan sepeta dengan Allah. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, ya, kita dapatkan dari Alkitab, bahwa kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita dapatkan ada pribadi yang dipanggil Bapa. Dan dia pencipta. Bapa, dialah Allah yang maha tinggi. Nah, ini pribadi. Begitu. Nah, kemudian kita baca lagi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita dapatkan ada pribadi kedua. Ada pribadi kedua yang disebut anak Allah, Yesus. Penebus, Sang Mesias. Dan banyak sebutannya. Dia pribadi. Dan dia adalah Allah yang menghampakan diri. Di dalam Filipi pasal 2. Allah yang menghampakan diri. Jelas sekali. Dan dia memiliki keilahian. Begitu. Walaupun dia menghampakan diri, kita tahu bahwa dia punya posisi tidak hilang. Dia hanya mengosongkan diri. Kalau saya bilang, jenderal yang tidak bawa pangkat dan lain sebagainya karena lagi kerja bakti, dia hanya pakai baju kaos. Tetapi semua orang, anak buahnya di Kodim itu tahu ini jenderal satu ini. Begitu. Dia sedang kerja bakti. Ikut mungkin kerja bakti apa begitu. Nah, ini Tuhan Yesus di dalam Filipi dikatakan dia menghampahkan diri menjadi manusia. Nah, kemudian kita temukan lagi di dalam Alkitab. Ada yang dipanggil Roh Kudus. Roh kebenaran. Roh penghibur. Macam-macam sebutannya. Dan yang menarik adalah, yang paling utama perlu diketahui dulu tentang hal satu ini adalah, ini roh pribadi apa semacam angin gitu. Nah, ini penting. Di dalam pelajaran pneumatologi, kita sudah mengumpulkan semua ayat
Yang menyatakan apa? Bahwa Roh Kudus ini pribadi. Nah, pribadi apa? Dari mana tahu dia pribadi? Dia punya perasaan. Angin nggak punya perasaan. Dia bisa sedih. Dia bisa berduka. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Dia bisa berbicara. Jadi dia melakukan hal-hal yang bersifat pribadi. Ini bukan sekedar angin, kuasa, bukan. Tapi ini pribadi. Dia menuntun. Dan lain sebagainya. Ini tindakan pribadi. Dan Tuhan Yesus membedakan dia. Aku akan mengirimnya. Mengirimnya. Berarti ini pribadi yang berbeda. Jadi gini, Alkitab kasih tahu kita, ada Bapa yang di sorga, yang Tuhan Yesus lagi di bumi. Ini berdoa terus kepada Bapa. Berdoa terus. Jadi itu satu pribadi. Nah kemudian Tuhan Yesus, ini pribadi Allah yang menghampakan diri. Mengenakan daging manusia. Kemudian ada Roh Kudus. Yang pribadi juga. Karena dia berbicara, dia menuntun, dia bisa sedih, dan lain sebagainya. Nah kita baca lagi bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ketemu yang nomor 4. Gitu. Nggak ketemu yang nomor 4. Malah kita temukan pernyataannya bahwa tiganya itu satu. Tiganya itu satu. Nah saya tanya, lalu kesimpulannya apa kalau sudah begitu? Ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan. 3 pribadi dalam satu kesatuan. Nah, tidak ada kosakata bahasa manusia untuk membuat kebenaran ini dijadikan kata-kata, gitu. Di 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini pernyataan. Ya, ketiganya adalah ya tunggal. Ya, Esa, tunggal. Ketiganya. Berarti ada kata ketiganya. Tri, tunggal. Ketiganya satu. Ya, tri, tunggal. Jadi Trinity. Ini Tritunggal. Enggak ada bahasa lain yang lebih tepat. Begitu. Tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ada kelompok lain yang memakai cara yang salah untuk menggambarkan. Sehingga muncul modalisme. Mereka bilang seperti yang di kantor saya direktur. Waktu pulang saya bawa mobil, saya supir. Sampai di rumah saya jadi ayah. No. Tritunggal tidak begitu. Tritunggal tidak begitu. Sebab pada waktu kamu jadi supir di mobil, di kantor itu tidak ada orang. Di kantor kamu itu tidak ada orang. Dan di rumah belum ada orang. Dan pada waktu kamu sampai di rumah, kamu masuk di rumah, keluar dari mobil, di mobil itu sudah kosong. Ya, tidak ada orang. Di kantor juga kosong. Tritunggal tidak begitu. Pada waktu Tuhan Yesus di bumi, di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Dan bukan 1-2 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Ini ada pribadinya yang mendengarkan doa. Sudah jelas itu. Ada pribadi. Nah, dan Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi dan aku akan mengutus dia, Roh penghibur. Itu juga satu pribadi. Nah, jadi ya
penggambaran direktur di kantor, supir di mobil, bapak ayah di rumah itu tidak kena. Ya, itu modalisme itu dari situ. Ya, jadi satu, sebenarnya satu itu. Ya, tiga modelnya, tiga perannya. Ya, begitu. Nah, Tritunggal yang Alkitab katakan tidak demikian. Tritunggal yang Alkitab katakan adalah ada Bapa di sorga dan Tuhan Yesus di bumi. Dan dia berdoa kepada Bapa. Dia berbicara, bukan berbicara kepada bangku kosong. Gitu. Bukan. Tapi ada yang dia bicara. Nah, jadi ya, saya menggambarkan Tritunggal persis seperti yang Alkitab kasih contoh. Yang Alkitab kasih contoh apa? Nah, tadi 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, sekarang saya bacakan yang ayat 8. Katanya apa? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Nah, ini. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Apa yang dia maksudkan? Apa air bisa kasih kesaksian? No. Pohon bisa kasih kesaksian? No. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Sebenarnya ini manusia. Ini manusia. 3 yang memberi kesaksian di sini. Yang diciptakan sesuai dengan ya ini Teslan dan lemotnya Allah. Gambar dan peta Allah. 3 yang memberi kesaksian, roh, ya, air, dan darah. Kenapa? Karena manusia diciptakan ada roh. Ya, ada roh. Air mewakili daging. Karena badan kita ini, materi ini lebih besar persentasinya air. Dan darah. Darah itu dari sejak Adam dan Hawa. Habel, darahnya berbicara. Itu jiwa. Nyawa, jiwa. Jadi di bumi ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Itu manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Begini. Manusia itu Tritunggal. Ya, manusia itu Tritunggal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu Tritunggal. Nah, cuman begini, ketritunggalan manusia jauh lebih sederhana dari ketritunggalan Allah. Ketritunggalan manusia itu Tuhan ciptakan segambar dengan sepetanya, dengan keterbatasan. Kita tidak mungkin bisa memisahkan jiwa saya ke Semarang, roh saya ke Pontianak, badan tinggal di Jakarta. Tidak bisa. Kita tidak punya kemampuan itu. Dan kita juga tidak memiliki kemampuan untuk pindah tempat secara tiba-tiba saya sekarang ada di Surabaya. Tidak bisa. Artinya gini, manusia memang Tritunggal. Tubuh, jiwa, dan roh. Namun Tritunggal yang sangat terbatas. Allah Tritunggal. Oh, dia Tritunggal pencipta. Dia jauh lebih canggih. Ya. Makanya dia Bapa bisa di sorga dan di bumi Tuhan Yesus. Dan kemudian Roh Kudus. Dan persis sama katanya. Persis samanya kenapa? Filipus tanya. Dan bilang, guru, kasih lihat kami Bapa sudah cukup. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Filipus, berapa lama engkau bersama dengan aku? Kau tidak pernah melihat aku kan? Barang siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Wah. Saya pikir Filipus lumayan bingung waktu itu. Sama dengan orang bertanya kepada Pak Suhento, kasih lihat rohmu kepada kami saja, sudah cukup. Oh, saya bilang, kamu ini lucu-lucuan. Kok kamu mau lihat roh saya? Ngelihat badan saya sudahlah. Ya, sama sudah lihat saya. Begitu.
Jadi bagaimana orang bisa melihat Bapa? Dan tidak ada satu orang pun pernah lihat Bapa. Tidak ada. Alkitab yang membuat statement, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak ada satu orang pernah lihat Bapa. Dan anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berdasarkan ayat ini, kita simpul balikkan sampai ke kitab Kejadian. Berarti Allah yang datang ketemu Abraham itu siapa? Tuhan Yesus. Berarti yang ketemu Gideon itu siapa? Tuhan Yesus. Semuanya. Nah, kenapa? Karena dialah yang bisa dilihat gitu. Dialah yang bisa lihat. Bapa tidak bisa dilihat. Roh Kudus tidak bisa dilihat juga. Tetapi, akhirnya ada orang jatuh ke Sabelisme. Itu Sabelius itu orangnya itu. Jadi Allah itu satu. Satu. Ini sekarang lagi seru ya, kontroversial. Ini satu katanya. Kenapa pula jadi satu begitu? Loh, Alkitab sudah bilang Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bagaimana ini? Wow. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, ini bingung ini. Oh, enggak usah bingung. Kok rumit amat? Memang rumit. Saya sudah bilang, kalau Allah lebih sederhana dari tikus, ngawur itu. Ya, dong. Tikus dia yang bikin. Ya. Ya. Jadi manusia kalau mau Allah yang simple, sederhana, itu bodoh dan nggak masuk akal. Kita saja manusia itu bisa berpikir begini dan begitu canggih, setiap organ tubuh kita itu rumit. Jantung kita itu begitu rumit. Mata kita itu begitu rumit. Gitu. Nah, cara kerja otak kita itu begitu rumit. Nah, bagaimana Allah tidak lebih rumit dari kita? Coba, masuk akalnya bagaimana? Gitu. Nah, oleh sebab itu saya berkata Allah rumit. Tidak ada orang bisa mengenalnya secara full. Ya, secara keseluruhan. Tidak ada. Mustahil. Kita bisa tahu Allah adalah dari pernyataannya kepada kita. Nah, pernyataannya Alkitab kasih tahu kita bahwa ada 3 pribadi Allah. 3 pribadi ilahi. Dan 3-nya adalah satu. Dan manusia adalah gambar dan rupanya. Alkitab juga yang menyatakannya. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelihatannya ada mereka yang kacau-kacau itu. Ada mereka yang kacau ya, mulai dari mereka Sabelius dulu begitu. Yang percaya, oh kalau gitu Allah itu cuma satu. Nah, Yesus saja. Yesus saja. Sehingga ada gereja Jesus only. Mengapa? Karena mereka dikacaukan dari misalnya gini. Di Kisah Para Rasul. Para Rasul membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Yesus saja membaptis orang. Sehingga ada yang ngotot. Dia bagaimana ini ya? Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 28. Jelas-jelas suruh pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, nama Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Tapi kenapa rasul-rasul membaptis hanya nama Yesus? Masalahnya di mana? Persoalannya, pribadinya 3, tapi namanya 1 sebenarnya. Ya, namanya 1. Tapi pribadinya 3. Boleh nggak 3 pribadi namanya 1? Ya boleh saja. Ya, namanya apa? 1 itu. Waktu di Perjanjian Lama, masa dispensasi dari Adam sampai Yohanes Pembaptis, sampai Tuhan Yesus. Nama, ya, sign code-nya, kode sign-nya, panggilnya itu adalah Jehovah. Itu nama. Itu yang Tuhan sudah dipakai, tapi kemudian Tuhan jelaskan artinya kepada Musa. Iye, eser, iye, aku yang adalah aku. Oh, ini penuh makna. Aku yang adalah aku.
tidak tergantung kepada siapapun. Aku adalah aku, tidak diciptakan oleh siapapun. Aku adalah aku yang tidak berubah. Aku adalah aku. Ya. Yang selama-lamanya. Aku adalah aku. Jehovah. Itu kode panggilnya sebenarnya. Nama. Sebenarnya pencipta tidak perlu nama. Tidak perlu nama. Kita perlu nama itu karena kita banyak. Ya kalau banyak nanti gimana cara panggilnya di dalam satu ruangan ada 100 orang. Ya dong. Ya pakai kacamata. Wadah ada lebih 10 orang yang pakai kacamata. Yang pakai baju merah, ada yang pakai baju merah, pakai baju putih, ada yang baju putih banyak. Kita manusia karena banyak perlu nama. Sebenarnya pencipta tidak perlu nama. Tetapi karena mau panggil dia, kepingin manggil dia, oke lah katanya, panggillah aku apa? Jehovah. Panggillah aku itu, Jehovah. Nah jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kemudian, ya, pada masa dispensasi, ketika pribadi yang kedua turun ke bumi ini, melakukan, kalau biasanya kalau ada operasi ketupat, katanya, ini kira-kira pada waktu Lebaran, pada waktu Natal, operasi apa? Santa Claus. Nah, itu nama yang dipakai. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, dia disuruh. Dikasih nama apa? Yesus. Malaikat yang kasih tahu Yusuf. Kasihlah dia nama apa katanya? Yesus. Ayat yang ini. Ya. Di Matius pasal 1. Kasih namanya Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus apa artinya? Yesus itu ini bentuk Yunaninya. Bentuk Ibraninya itu Yosua. Itu gabungan dua kata Jehovah Yasa. Apa artinya? Jehovah Yasa. Jehovah menyelamatkan. Jadi ketika masa dispensasi dalam program Jehovah menyelamatkan, pakailah nama Yesus. Nah, Yesus itu nama siapa? Yesus nama siapa? Yesus itu nama Bapa katanya. Coba baca di Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Adanya gini. Di ayat 6. Yohanes pasal 17 ayat 6 bilangnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nama Bapa, Tuhan Yesus bilang, aku telah menyatakan namamu kepada nama Bapa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada semua orang itu nama apa? Ya Yesus. Ya. Di ayat yang ini. Ayat yang ke-12. Ayat 12. Ya. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Dalam namamu, dalam siapa? Nama Yesus itu nama Bapa. Gitu. Itu nama Bapa. Jadi terus itu. Ya. Di ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Nama Yesus itu nama siapa? Nama Bapa juga. Nama Bapa. Nama anak. Nama Roh Kudus. Roh Kudus disebut Roh Yesus. Coba baca di Filipi. Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 19. Apa katanya? Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus di sini memakai nama Roh Yesus Kristus. Masa Roh Kudus beda dengan Roh Yesus Kristus?
Sama lah. Jadi gini, Yesus itu artinya Jehovah menyelamatkan. Dan ini adalah nama yang dipakai dari malaikat datang kepada Yusuf sampai hari pengangkatan. Nanti nama baru katanya yang belum kasih tahu kita. Namanya nama baru. Dan kita pun dikasih nama baru. Nama baru semuanya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, gara-gara ini muncul yang sabelisme itu. Yaitu yang mengira bahwa cuma satu pribadi. Padahal bukan. 3 pribadi dalam kesatuan. Dan namanya satu. Nama Yesus. Itu satu. Yesus itu adalah gabungan 2 kata Jehovah yang menyelamatkan. Ya memang waktu Tuhan Yesus datang sampai nanti hari pengangkatan, ini adalah masa program, ya, masa operasi, masa di mana Jehovah sedang menyelamatkan manusia. Makanya namanya Yesus. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan. Jadi Tritunggal itu betul-betul Alkitabiah. Dan jangan dikacaukan dengan nama. Nama itu tunggal. Itu nama Yesus itu sama dengan nama Bapa, sama dengan nama Roh Kudus. Tetapi 3-nya pribadi masing-masing. Bukan modelisme di mobil saya supir, di kantor saya direktur, di rumah saya bapak, waktu saya di mobil, di kantor kosong gitu. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Karena waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini 30 sekian tahun, surga tidak tinggal kosong. Tidak demikian. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah saya mau Bapak Ibu yang sudah percaya Alkitab, satu-satunya firman Tuhan, percaya Tritunggal, ini sangat penting. Kelompok yang tidak percaya Allah Tritunggal akan jadi masalah besar dalam hal-hal yang lain. Saya kasih contoh aja satu. Tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Bagaimana mereka menjelaskan Allah Bapa yang mengasihi dunia ini dan mengirim anak tunggalnya untuk menyelamatkan manusia dan mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia. Ya, bagaimana hal ini mau disinkronkan gitu? Nggak bisa, tidak bisa. Nggak bisa. Nah, bagaimana Tuhan Yesus dia ada di dunia ini, dia adalah Tuhan, sementara di surga bisa kosong. Dan ada banyak hal yang akan kacau balau. Ya, bagaimana ada banyak orang. Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, yang mau lihat Bapa, lihat aku sudah sama dengan melihat Bapa. Ya udah, kalau gitu nggak bisa tidak. Dia adalah Allah. Pada waktu di Matius pasal 28, sebagian ragu-ragu menyembahnya. Tuhan Yesus berkata apa? Segala kuasa di sorga maupun di bumi sudah diberikan kepadaku, sudah dalam tanganku. Gitu. Berarti dia Allah yang maha kuasa. Sesudah bangkit, tetapi dia berkata kepada Maria yang mau memeluknya, jangan menyentuh aku belum pergi kepada Bapa. Wow. Ini tidak bisa. Jadi begini, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan terlebih lagi, itu adalah orang-orang yang cerdas. Kita punya akal budi, selalu mohon Tuhan menerangi dan memberkati. Jadi tidak bisa sembarangan tarik kesimpulan sesuka kita, kemudian jadi kacau. Semua bidat, semua ajaran sesat muncul. Tolong catat omongan saya. Semua ajaran sesat muncul. Itu adalah karena menarik kesimpulan dari sebagian ayat. Bukan dari keseluruhan ayat.
Masih potong ayat. Ya, jadi sebagian saja gitu. Dia sudah tarik kesimpulan. Ini kacau kalau sudah begitu. Akhirnya nanti dia sendiri yang bikin kacau, bentrok sana, bentrok sini gitu. Tidak bisa. Nah, kami berani ya pihak GBA, Grafe, saya disunter. Anda silakan kapan saja silakan cari. Kita harus dapat menjelaskan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sinkron. Tidak ada pertentangan. Semuanya harus tersusun rapi seperti kita susun puzzle yang 1000 biji. Ya. Pernah ada susun puzzle yang 1000 biji? Wow. Tidak boleh ada satu pun yang, wah ini kok nggak masuk. Nggak masuk. Ambil gunting, kita gunting aja gitu biar masuk. Mana boleh begitu punya? Itu harus rapi, sinkron. Mantap. Nah itu baru kebenaran. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Soeharto, kebenaran itu apa? Aku ini benar. Ya, ini kalian gembar-gembor yang benar, yang kita saya bilang kebenaran itu sebenarnya ini intinya kebenaran itu Tuhan sendiri. Kemudian Tuhan berkata bahwa firman-Nya lah kebenaran. Nah, kalau kita bilang kebenaran doktrinal yang kita imani, itu adalah kebenaran yang ditarik, kesimpulan yang ditarik dari ayat-ayat firman Tuhan. Kesimpulan. Dan tidak boleh ada ayat yang terabaikan. Tidak boleh ada ayat yang apalagi dibuang. Tidak boleh. Semua ayat harus dipertimbangkan dengan baik. Itu baru namanya kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ya saya pikir ya tentang Tritunggal ini sudah mantap ya. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, oke, kita hampir 1 jam, Pak Peter. Oke.